Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah, pada satu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Imam Ali. Rupanya Rasulullah saat itu merasa kedinginan yang sangat. Beliau merasa tidak sanggup melangkahkan kaki memimpin sholat subuh berjamaah, sehingga beliau memutuskan memanggil Imam Ali untuk memberi pesan kepada Abu Bakar agar mengimami sholat subuh berjamaah. Qila wa qala, dikisahkan 3 kali Imam Ali meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 kali juga kemudian Abu Bakar menolak. Kalau masih ada Rasulullah, tidaklah pantas saya mengimami sholat subuh. Begitu kira-kira kata Abu Bakar. Hingga kemudian Rasulullah memaksakan dirinya menjadi imam, yang diriwayatkan bahwa itulah sholat subuhnya yang terakhir. Berangkatlah kemudian Rasulullah berjalan untuk mengimami sholat subuhnya, yang ternyata itu sholat subuh yang terakhir. Di dalam sebagian riwayat dikisahkan ketika Rasulullah mengucapkan salam, beliau langsung menghadapkan mukanya, menghadapkan wajahnya kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berlinang air mata semua, karena mereka merasa bahwa jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan meninggalkan mereka. Begitu selesai salam, Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan membacakan ayat terakhir surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para sahabat yang mendengar ayat ini dan mengerti paham isi ayat ini makin menangis. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Seolah-olah Rasulullah ingin berkata kepada kita semua umatnya, kalau Rasulullah adalah manusia biasa yang butuh makan, kalau Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita yang butuh minum, maka Rasulullah pun adalah manusia yang hidup yang suatu saat akan meninggal dunia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah Tuhannya, hendaklah dia banyak-banyak melakukan amal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Abu Bakar dikisahkan mengingat episode ketika beliau menemani Rasulullah hijrah. Saya berdoa mudah-mudahan ada di antara jamaah yang barangkali belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Ada gua Thur di sana. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Allah Muhammad untuk istirahat di dalam gua itu. Masuklah kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah di sana. Begitu masuk karena lelahnya, kemudian Rasulullah tertidur.
Tertidur di mana? Tertidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu an, yang bukan saja dia adalah jamaahnya, sahabatnya, tapi juga beliau adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular. Ada ular mendekati Abu Bakar, yang Abu Bakar tahu bahwa ular ini akan menggigit salah satu di antara dia berdua, dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terjulur kakinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahwa dialah yang kira-kira akan digigit duluan namanya ular. Kalau saja Abu Bakar tidak mencintai Rasulullah, Abu Bakar ingin sekali mengusir ini ular. Tapi kalau dia usir ini ular, Rasulullah bakalan bangun. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar merelakan dia punya kaki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian digigit sama itu ular. Kecintaan para sahabat memang nggak bakalan bisa keukur oleh kita semua. Hampir saja Abu Bakar juga menjerit karena sakitnya digigit sama itu ular. Tapi Abu Bakar tidak menjerit sepatah kata pun. Tidak ada suara yang keluar dari dia punya mulut. Kenapa? Karena dia mencintai orang yang sedang tidur di pangkuan ini. Dia khawatir kalau kemudian dengan teriakan itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun. Dan saat itu Abu Bakar mendengar Rasulullah membacakan ayat ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Imam Ali pun begitu. Imam Ali mengingat episode-episode di mana Rasulullah SAW dia temani dari kamarnya untuk kemudian berdiri menjadi imam salat subuh, yang kemudian Rasulullah membaca ayat itu yang dia paham bahwa ini semakin dekat tanda-tanda bahwa Rasulullah mendekati dia punya ajal. Imam Ali mengingat ketika Jibril mewahyukan kepada Rasulullah bahwa ada 6 kafir Quraisy yang sedang bergerak berjalan mengepung rumah Rasulullah. Salah satu yang dipanggil adalah Imam Ali radhiyallahu an. Ditawarkan, siapa di antara anda berdua, engkau wahai Ali atau engkau wahai ayahku Abu Bakar, yang bisa menggantikan aku di rumah ini? Supaya kafir Quraisy menyangka aku masih di dalam rumah ini. Kemudian Imam Ali mengambil posisi, aku saja Rasulullah. Kemudian Imam Ali menempati posisi tidurnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah pergi berangkat. Sayang, saat itu sudah tiba dahulu 6 kafir Quraisy yang sudah kira-kira sejarak lagi sampai ke pintu rumahnya Rasulullah. Lalu kemudian Allah mewahyukan lewat Jibril agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenggam pasir, kemudian dia tebar itu pasir di depan rumah. Yang singkat cerita kemudian kafir Quraisy itu tertidur. Subhanallah. Begitu pulang Rasulullah ke rumah, tidak berapa lama ada suara pintu yang diberi salam. Fatimah kemudian menyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manil kharid? Siapa yang di luar? Kemudian yang di luar nih tamu menjawab, saya kecik tuh, saya sudah datang. Salamkan kepada Rasulullah, aku sudah datang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hanya satu orang yang malaikat Jibril dan Israel ketika datang hendak menjemput nyawa kita memberi salam dulu. Cuman satu, itu orang yang hari ini kita peringati lahirnya, Rasulullah SAW. Karena Allah memerintahkan kepada Israel, wahai Israel, kalau nanti Muhammad Rasulullah SAW menolak untuk dicabut nyawanya, pulang. Subhanallah. Disampaikanlah kemudian oleh Fatimah kepada ayahandanya bahwa di depan ada tamu. Apa kata Rasulullah? Tamu yang kau maksud sudah ada di sini. Fatimah bingung karena tidak ada yang bisa dia lihat, tapi Rasulullah bilang tamunya sudah ada di situ. Karena memang yang datang adalah malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah tahu
bahwa Israel diberi pesan sama Allah, kalau dia menolak untuk dicabut nyawanya, dia boleh mengusir Israel. Maka kemudian keluarlah kalimat beliau bahwa dia belum berkenan dicabut dia punya nyawa sampai dia kemudian ketemu dulu sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kisah ini dengan sangat apik masih saya ingat betul, karena pendidikan maulid luar biasa di zaman waktu saya kecil. Kalau sekarang saya tidak lagi menemukan, kecuali di Kalimantan kayak kemarin itu. Subhanallah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, alaikallahumma salli. Nggak ada, udah terhilang. Waktu zaman saya kecil, subhanallah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash syani wa daraji, afatayyaji utal alamin, ya muhainal judi wal karami. Subhanallah. Episode ini betul-betul guru-guru di kelas saya tuh subhanallah, namanya guru-guru madrasah saat itu kan ustadz semua. Zaman dulu nggak ada guru madrasah bukan ustadz, kulu ustadz, semuanya ustadz. Baik, saya cerita lagi. Saya bilang kenapa saya bisa cerita ini dengan apik. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kecil saya nggak paham ini benar atau tidak. Saya belum bisa baca kitab saat itu, saya belum mengerti. Tapi begitu kemudian saya bisa baca, subhanallah, iya benar, cerita ini ada. Ada kitab kecil namanya Daqaiqul Akhbar, subhanallah, ada di situ. Sampai kitab yang besar yang tulis sama Haikal, kitab kontemporer, bukan kitab kuning, kitab putih dulu. Ya Israel, aku belum reda engkau cabut nyawa sampai engkau menghadirkan dulu Jibril di hadapanku. Ini menyalahi ini. Kematian Rasulullah SAW tidak lazim. Harusnya tidak boleh itu Israel menghadap kepada orang yang akan dicabut nyawa kecuali ditemani malaikat Jibril. Dan ini sudah hadis Rasulullah yang ngomong. Tidak ada satupun di antara kalian, wala muslim wala kafir, kecuali dia meninggal dunia didatangin oleh malaikat Israel dan Jibril. Kenapa perlu malaikat Jibril itu datang? Rasulullah kemudian meriwayatkan, malaikat Israel pun tidak datang sendiri, melainkan dengan 3 kelompok kematian. Digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malak, bukan satu, tapi banyak. Ada 3 kelompok malaikat kematian. Israel tinggal eksekusi ketika sudah digorgoroh. Bukan Israel yang mengerjakan, subhanallah. Selama ini kita beranggapan bahwa Israel mengeksekusi mulai dari jempol sampai selesai. Bukan. Kelompok malaikat yang pertama mencabut nyawa kita dari mana? Dari jempol. Nih, ujung kaki. Hati-hati buat adik-adik saya, buat abang-abang saya, buat bapak dan ibu yang sering melangkahkan kakinya ke tempat yang maksiat. Berabe urusan. Kelompok malaikat yang pertama masuk, mencabut seluruh nyawa kita. Dia tarik peran-peran urat-urat kita ini, syaraf-syaraf kita dia matiin satu-satu. Mulai dari ujung jempol sampai mana? Nih, sampai dengkul. Pelan-pelan. Aduh, ya Allah, kita beristighfar nih hari. Saya juga bukan orang yang bersih, betul. Banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan, baik yang saya sadar maupun tidak sadar. Semakin banyak langkah yang belum kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin lama. Yang paling paham urusan begini nenek-nenek nih. Salah satunya nenek saya pribadi nih, Umi Yo, almarhum. Kalau ngejenguk orang, yang dia pegang kakinya, Pak. Kalau kakinya dingin, pahanya hangat, apa dia bilang? Panggilin, kumpulin. Mulai ditelkin, mulai. Bembe, ini barangkali sudah waktunya. Gitu, Pak. Itu luar biasa itu nenek-nenek zaman dulu, itu luar biasa. Saya baru paham sekarang ini gitu. Dia pegang kaki 2 dingin, paha kanan kiri hangat. Udah, dikit lagi katanya. Subhanallah. Dikit lagi bisa tahu gitu. Dari mana dia taunya? Min ayatil maut, dari tanda-tanda maut, dan emang itu ada. Selesai mencabut nyawa, tugas dari malaikat kematian yang pertama, masuk kemudian malaikat yang kedua. Mencabut nyawa dari mana ke mana? Dari dengkul sampai kemana? Ada yang bilang pinggang, ada yang bilang pusar. Selesai dari pusar sampai mana? Sampai ke sini nih, tenggorokan ya.
Kalau dalam bahasa kitabnya disebut ger-ger. Nah di sini ini baru kemudian Israel sama Jibril maju, dia itu berdua. Jibril sama Israel datang dia berdua. Lalu kemudian Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Untuk ngapain? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, kalau yang didatangin ini adalah suami yang menyayangi istrinya, memberi rizki dengan jalan halal, taat dia beribadah, sholatnya ada, senang dia minta ampun. Kalau yang dia datangi, kata Rasulullah, adalah seorang anak yang taat pada orang tuanya, mahabbah dia menggurunya, dia jaga dia punya sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rizki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya, pokoknya kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah orang yang soleh, maka Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari mana? Dari sisi kanan. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia kepakin sayapnya, lalu dia bilang, "Hadza manzilatuk ya fulan." Ini tempatmu nanti di surga. Fi jannatin na'im. Di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saking senangnya kata Rasulullah nih orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, nih orang nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ingat sama siapa-siapa, dan kemudian memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah, saking senangnya. Subhanallah. Sebaliknya, kalau yang didatangi adalah orang-orang yang durhaka, senang ninggalin sholat, senang bohong, senang judi, senang main perempuan, belum tuh tobat sebelum dia mati, maka Jibril akan mendatangi dia dari sisi yang sebelah kiri, lalu dia kepakkan sebelah kiri dia punya sayap dan mengatakan kepada si fulan, "Hadza manzilatu fi nari jahannam wa bi'sal masir." Bedanya Rasulullah nggak datang Jibril. Kemana itu Jibril? Pertanyaan begitu. Kemana Jibril? Kok dia nggak datang? Oh jelas, karena Rasulullah maksum. Ngapain lagi dikepakin sayapnya? Udah jelas dia mau di sorga. Beda sama kita orang. Lalu di mana? Bukankah tetap dia turun berdua dengan Israel? Betul, dari Baitul Ma'murnya berdua. Tapi begitu sampai di langit yang pertama, Jibril bilang kepada Israel, "Istamir ya Israel, terusin ya Israel. Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling saya sayangi." Subhanallah. Kata Rasulullah mengingatkan kita semua, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah, maka nifulan tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena itulah kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, istaghfir malah kalian semua sebelum kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Kenapa? Kalau sudah sampai di sini tidak ada lagi bisa kalimat. Kalau masih di pusar masih ada kalimat tuh. Oh, saya pernah nemenin orang yang sakratul maut. Takjub saya, betapa kitab-kitab itu betul ada. Merambat itu betul, Pak. Yang namanya merambat itu betul. Nggak salah nenek-nenek kita gitu megang kakinya tuh, dingin tak. Pak, percayalah, jadi ustadz itu nggak enak. Ada bagian-bagian yang nggak enak. Salah satu ini nemenin yang begini nih. Nemenin yang begini kan tugasnya ustadz. Salah satu dia dipanggil mata tangga, tolong ustadz, udah sakratul tolong temenin. Nah kesempatan kita membuktikan teori ini kan, bener nggak nih? Kalau bener berarti akan berjalan nih. Subhanallah, ternyata benar. Hati-hati tuh, hati-hati. Dari mulai dengkul ke pusar melintas. Subhanallah. Mohon maaf ya, banyak orang gagal di sisi itu. Makanya kata Rasulullah, kalau nyawa belum nyampe tenggorokan, kesempatan kita istighfar. Istighfir malam yugharbir. Istighfarlah sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Tapi Rasulullah beda. Jibril nggak datang. Rupanya Jibril nyangkut di langit yang pertama. Tapi karena Rasulullah saat itu minta untuk menghadirkan Jibril, akhirnya tidak ada pilihan buat Israel kecuali dia naik lagi ke langit yang pertama, mengundang lagi Jibril datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jibril diundang sama Israel, datang. Begitu beliau ada di hadapan Rasulullah, bertanyalah Jibril, "Ada apa ya Rasulullah engkau memanggil diriku?" Kita lihat ya, apakah Rasulullah sengaja menjeda dia punya umur jangan diambil karena pengen panjang umur? Ternyata bukan. Beliau pengen bertanya tentang nasib kita bagaimana nanti setelah peninggalannya beliau. Itu yang dia mau tanya. Maka kemudian pertanyaannya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku belum rela dicabut nyawanya sampai aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku." Masya Allah, cinta banget Rasulullah sama kita. Jibril bilang, "Itu bukan hakku menjawabnya Rasul. Izinkan saya dan Israel balik dulu. Nanti aku akan kabarkan jawaban dari Allah." Nah itulah kemudian keluar hadis yang juga masyhur,
bahwa kita bakalan selamat. Kalau apa? Kalau kita memegang kitabullah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah kemudian Rasul bilang, saya ikhlas, saya redha, dicabut nyawanya. Kemudian Rasulullah balik kanan, mulailah kemudian Israel bekerja. Israel langsung, bukan diwakili sama yang lain. Luar biasa. Allahumma shalli alaihi. Ketika kemudian Israel bekerja, ada yang luar biasa, Pak. Begitu Israel mulai bekerja mencabut nyawanya Rasulullah nih, Jibril memalingkan mukanya. Begitu, paling kanan. Udah jangan dipikirin bener enggaknya, udah telan aja dah. Dulu gak saya begitu ngajinya, udah terima aja dah. Jangan dipikirin bener enggaknya. Pikirin hikmahnya aja, repot saya kalau ceramah nih, bener gak sih itu? Iya, sebab yang begini nih susah kita buktiin deh. Orang ini mengaji namanya juga. Jibril nengok ke kanan, ditanya sama Israel, kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu? Apa kata Jibril? Terusin aja udah, terusin saja udah. Saya tidak sanggup melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai, kata Jibril. 2 kali itu meretain Jibril mengucapkan itu. Nggak sanggup dia, karena Rasulullah bilang, seukuranku saja dicabut nyawa itu kalau tidak ada redha Allah akan lebih sakit daripada disabet dengan 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Tapi dengan redha Allah, Rasulullah tidak merasakan sakit apapun. Dan Bapak Ibu tahu, pasti tahu, sebab ini masyhur sekali. Anak-anak saya, adik-adik saya pun tahu, masyhur sekali ini cerita. Ketika kemudian Israel mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki, apa yang dia sebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali, Rasul tidak menyebut Khadijatul Kubra, Rasul tidak menyebut Aisyah, Rasul tidak menyebut Abu Bakar, Rasul tidak menyebut ayahandanya almarhum Abdullah, Rasul tidak menyebut ibunya almarhumah Aminah, Rasulullah tidak menyebut pengasuhnya Halimatus Sa'diyah. Yang beliau sebut kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Mulailah Israel bekerja, tarik sama beliau urat-urat syaraf Rasulullah, ruhnya Rasulullah sampai ke dengkul. Kalimatnya masih ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau saya Yusuf Mansur adalah bahagian dari umatnya Rasul dan mengaku umatnya Rasul, maka seolah-olah Rasulullah menyebut saya Yusuf, Yusuf, Yusuf. Oh betul ini, seolah-olah mau bicara kepada kita, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti. Subhanallah, Pak. Begitu nyawa Rasulullah udah didengkul, merambat sampai ke pusar, merambat sampai ke pinggang, kalimatnya berubah. As-salat, 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 salat, salat, sampai pinggang. Kemari ini alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Wajib atasmu salat, wajib atasmu salat, wajib atasmu salat. Pak, sampai di Gorgoroh nih, mestinya dia nggak bisa ngomong. Rasulullah mestinya nggak bisa ngomong, seperti yang dia ceritakan di dalam hadisnya. Nggak akan ada manusia yang bisa ngomong, karena disinilah nanti malaikat Israel dan Jibril bekerja. Tapi ada satu rahasia kenapa Rasulullah masih mewariskan satu nasihat yang paling terakhir. Kenapa coba? Karena ketika Israel nyampe di Gorgoroh, Israel mempersilahkan Jibril. Kata Jibril, tidak usah, Rasulullah memang maksum. Karena tidak diperlihatkan itu, Rasul masih bisa ngomong. Apa yang Rasulullah ngomong? Alaikum bis-salah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atasmu sholat, dan kewajiban sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Masya Allah. Itu yang saya bilang telak betul tuh. Kalau Menteri Agama nggak ngebenain sholat dirjen-dirjennya, dirjen tidak ngebenain sholat bawa-bawaannya, kepala sekolah tidak ngebenain sholat-sholatnya anak-anak didiknya, mati kita. Sebab Rasulullah bilang alaikum bis-salah wa ma malakat aimanukum. Hilang kita cahayanya karena urusan sholat kita jauhin. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus cuman satu, kata Rasulullah, ngebenerin akhlak. Pondasinya akhlak. Wababu taqarrub ilallah as-salat. Salat kita udah berantakan. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu kalam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijemput tidak kurang oleh 70.000 malaikat yang berbaris sampai ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan saat itu burung-burung berhenti terbang.
Angin berhenti bertiup, menyambut nih kedatangan sosok manusia agung yang dirahmati Allah, menjadi rahmat buat alam semesta. Salat